Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya, kali ini kita akan coba untuk membuat sebuah program. Programnya kita akan menjalankan atau menghidupkan sebuah LED. Jadi di sini ada LED-nya, ada RGB ya. LED red, green, red, kemudian blue dan green. Kemudian di sini ada push button dan ada potensio. Jadi potensionya ini terhubung ke pin A2, push buttonnya ke pin 5 dan LED-nya di pin 11, 10 dan 9. Nah, goal dari project ini yaitu kita bisa ganti LED-nya ini warnanya dari ganti-ganti menggunakan dua input dari uh, push button dan potensio. Oke, langkah awalnya kita inisialisasi dulu pin-nya. Jadi di sini saya akan live code biar seru. Untuk inisialisasi pin, kita mulai dari pin LED dulu. Saya pakai define red ya. LED red pin itu di pin berapa? Pin 11. Dan kita define lagi LED blue pin di pin 10 ya. Kemudian hash define LED green pin di pin berapa nih? Pin 9. Nah, ini itu blue. Oke, biar menarik kursor saya bisa kelihatan, kita pakai dulu screen cursor. Oke. Screen cursor. Oke. Nah, jadi di sini saya sudah punya LED pin ya, pin 11, 10 dan 9. Kita set dulu dia sebagai keluaran karena dia kita set sebagai keluaran ya. Kita set sebagai keluaran itu berarti kita setup dulu dia. Sorry ya. Setup sebagai keluaran berarti pin mode ya. Kalau di sini frameworknya pakai Arduino ya, berarti LED pin salah saya output ya. Oke, ini kita copy biar cepet. Oke, ini red, ini blue, ini green. Kita cek dulu apa pin mode itu bentuknya seperti itu ya. Dia tidak ada auto complete ya. Coba dulu. Oke, kita start dulu simulasi, kita coba. Nah, oke, berarti programnya nggak ada error ya. Oke, benar. Kemudian kita akan coba cek dulu bagaimana sih cara mengendalikan LED ini. Kita akan coba tes menghidupkan LED merah. Kita tes dulu deh biar kita tes di sini saja. Apakah dia digital bisa? Berarti kita coba digital. Alright, LED red ya. Pin karena kita mau dia coba high dulu. Bagaimana? Apakah bisa hidup? Oke. Nah, jadi dia hidupnya kalau kita kasih pin 1.
Tapi kalau misalkan kita hidupkan warna biru juga, itu apakah merahnya otomatis mati atau dia akan bercampur warna? Kita cek dulu. Kita biru, masukin ke sini, start. Oke. Nah, dia di sini bercampur warna berarti ya. Jadi di sini dia bercampur warna. Tadi kita harusnya merah, biru. Ternyata birunya sebenarnya harusnya bercampur dengan merah. Ini berarti kalau dia jadi ungu. Kita coba aja. Kita coba stop simulasi dulu. Kita beginiin. Kita start. Oke, done. Jadi biru. Nah, berarti kalau kita mau menghidupkan merah, maka biru harus kita matikan. Oke, di sini kita sudah paham dulu sampai sini. Oke. Nah, kita ingin inisialisasi lagi nih pin push buttonnya. Push buttonnya kalau di press berarti dia logiknya low. Oke. Berarti kita inisialisasi dulu, define. Di situ ada push button ya. Push button, sorry, button pin berapa itu ya, 5 ya. Nah, ini dia ada di pin 5. Nah, karena ini dia sebagai masukan, berarti kita set dia sebagai masukan. Kita copy, masukin ke sini. Oke. Nah, ini kita harus set dia sebagai input pull up. Oke. Sorry. Error. Kalau sudah begini gimana ya? Stop code inisialisasi. Stuck. Oh iya. Oke, kita coba reload. Kita coba lihat code. Oke. Dan kita ambil input underscore pull up. Kita coba jalankan. Oke, dan nggak ada masalah. Kita akan baca dulu, kita cek ini kerja apa enggak ya. Kita baca pin digital karena dia kita set sebagai digital saja. Digital read. Digital read. Pinnya pin berapa ya? Ini. Oke. Sorry. Kita setup dulu pin serialnya ya. Serial.begin. Oke, 11.5.200. Oke. Oke, di sini kemudian saya set serial.println. Saya akan keluarkan nilai ini, saya pindahin ke sini. Dan kemudian kita tambah delay agar ada jeda. Kita jalankan. Oke, kita cek di serial monitor. Harusnya karena dia input pull up, pinnya pin 5 ya. Oke, berarti ini salah. Ini pin 2A, ini 2B, ini 1A. Berarti harusnya dia ke sini. It's okay, masalah. Kita masukkan pin 5. Kita beginiin. Nah, oke, taruh. Oke, wait.
Oke, saya salah lagi. Kita pindahin. Sorry. Nah, begini. 2A, 2B, oke 1B. Harusnya begitu dia. Sorry, delete. Ambil ini, ambil ini, ambil ini. Kemudian lari ke sini. Oke. Dan kita coba simulasiin. Oke, di sini sudah 1. Kalau kita press 0. Oke, dan nah, sekarang kita akan coba untuk apa ini? Potensio ya. Kita coba potensionya. Tadi kita sudah sukses untuk sebuah push button. Kita baca push button. Kemudian kita mau potensio. Potensio itu di A2. Berarti A2. Potensio. Oke, potensio aja deh namanya. Oke. Karena ini enggak kita set ya, karena dia analog ya. Kita coba dulu. Kita ganti di sini. Analog read. Oke, karena ini pin. Oke, kita set di sini, pindahin sini. Kita jalanin. Oke, dia di situ 0. Kita geser sampai 1023. Oke, 1023 ya. Nah, ini saya akan coba menghidupkan LED. Itu dulu, sorry, kita akan hidupkan LED ini red tadi ya. Berarti caranya digital read ya. Sorry, digital write LED LED blue ya, LED red sama high. Oke. Sorry. Oh, oke, typo. Oke, sudah benar. Nah, sekarang kita ingin menghidupkan ini bergantian. Kalau misalkan kita press ya, misalkan saya press, nanti dia berjalan ganti. Kemudian kalau saya press lagi, harusnya ini mundur gitu ya. Mungkin ya, mungkin seperti itu dulu. Nah, kalau misalkan ini diputar ke kiri, putar ke kanan, nanti dia akan ganti deh. Nah, kita akan mappingkan dulu, mappingkan ya mungkin ya kalimatnya ya, pinnya dulu. Kita akan coba dia jalan ke kanan dan jalan ke kiri deh, mungkin yang paling gampang. Kita akan mappingkan menggunakan ini nih, array dulu. Mungkin namanya mapping. Sorry, saya pakai integer aja deh, integer mapping let. Oh sorry, mapping pin deh. Sorry. Map. Oke, mungkin gitu aja deh. Mapping pin. Oke, saya mungkin biar lebih singkat, pin map. Oke, pin map. Dia ada 3. Kita buat begini deh biar gampang. Sini ada red ya berarti ya.
red pin, blue pin, dan green pin. Oke, this one kita sudah mapping, kita coba. Oke. Nah, kita ingin jalankan dulu dari kiri ke kanan. Kita tes dulu engine-nya. Oke, saya bikin aja deh function mungkin. Function baru deh di sini mungkin bisa ya kayaknya ya. Void let run. Mungkin gitu aja deh namanya. Kita akan coba jalanin ya. Mungkin begini deh. Digital write ya. Oke, digital write pin map. Koma oke, tapi kita tambah plus deh. Sorry, bukan begini. Kita tes dulu di sini. Saya punya integer i. Oke, integer i digital write pin map i di sini kali ya. I. Nah, jadi i ini akan ditambah. Oke, kita akan coba jalanin, tapi kita kasih delay dulu. 100. Oke, kita coba jalankan. Oke, sorry, gak ada error program. Kemudian kita coba panggil di sini functionnya. Ini kita panggil functionnya. Oke. I-nya berarti 0 ya, benar ya, red. Kemudian kita coba increment di sini. Oke, kita coba i plus. Oke, nah cepet banget karena dia 100. Nah, itu kita harus matiin. Nah, ini kan bercampur ya berarti. Karena dia bercampur, berarti kita harus matiin lastnya. Kalau i-nya 0, dia mati. Sorry, dia hidup. Terus berarti yang lain sudah kondisi mati. Dan kalau misalkan dia i-nya 1, maka yang lastnya mati. Berarti kita bisa bilang begini deh. Coba lagi if sorry. Nah, begini. Kita akan coba dulu yang paling gampang. Yang paling gampang itu kita pakai rumus matematika kali ya. Kalau misalkan dia ganjil, genap, mungkin dia floating ya. Saya agak bingung tuh. Kita coba dulu yang paling gampang dulu. Jadi kalau ini dia jalan dari kiri ke kanan. Kalau dia jalan dari kiri ke kanan, oke. Nah, saya ingin itu sebenarnya kita coba dulu deh yang paling ini deh, yang paling agak ada rumus matematikanya biar agak pusing. Oke, kita coba plot dulu. Kalau misalkan saya pakai float di sini, misalkan nilainya 0,5 kali ya. Sorry. Kalau misalkan nilainya 1 ya, 1 dulu ya. Maka saya coba misalkan bisa nggak ya seri misalkan
Aduh, bingung saya nih. Kalau misalkan kita modulus deh, misalkan integer ya, integer i sama dengan, oke kita ini deh, 1 modulus 2 gitu ya, modulus 2, oke, serial dot println i delay, oke, oke, sorry, ini plot, plot, oke, reload lagi. Oke, ada error kayaknya. Oke, kalau misalkan plot x ya, x. Oke, kita nggak usah pakai plot. Oh iya udah nggak pakai plot dulu deh. Oke. Oke, kita coba dulu 1 dulu deh. 1 berarti kan dia bilangannya integer ya. Nah, kalau 1 modulus 2 berarti sisanya 1. Kalau dia 2 modulus 2 harusnya 0. Oke. 2 modulus 2 nilainya 0. Kalau misalkan saya punya nilai 1,5, itu harusnya nilai modulusnya ganjil ya. Kalau misalkan saya buat di sini x. Oke. Berarti untuk modulus dia tidak bisa floating point. Nah, yang agak bingung itu begini. Nilai itu kan dia akan kita increment kan, contoh ya dari 1 misalkan kita naikkan dia 0,5 deh misalnya gitu ya, 0,5 dari 0,5. Nanti kalau kita tambahkan 0,5, setiap kenaikan itu 0,5 representasinya 0,5, maka kalau kita naikin ya dia 0,5 berarti misalkan 0,5 tambah 0,5 berarti 1. Nah, kita harus cek dulu nilai ini sedang, misalkan saya punya bilangan 1 gitu ya, float 1. 1 ini kalau kita jadiin integer kan nanti dia 1. Kalau dia 1,5 misalkan 1, maka kalau kita jadiin integer kan dia 1. Kalau misalkan kita punya nilainya 1,5, kita jadikan nanti dia integer, berarti kan harusnya dia ketemunya nilainya 1. Nah, kita jadiin dia integer. Integer harusnya ketemunya nilainya 1. Oh, sorry. Oke. Nah, oke, dia ketemunya nilainya 1. Nah, bagaimana caranya kita bisa mengetahui bilangan ini 0,5. Ada 0,5 ya. Maksud saya, bagaimana caranya kita tahu bilangan ini ada komanya atau tidak ya.
kita coba searching dulu. Oke, saya sudah coba searching. Nah, jadi kita akan coba gunakan modulus float. Nah, jadi ternyata ada modulus float. Modulus float kita coba copy dulu. Ini code-nya. Oke. Jadi sini saya coba menggunakan modulus float ya. Ini modulus float-nya. Kita akan coba cek. Ini di sini ada nilai print berapa sih nilai hasil modulus float-nya. Kalau dia berkoma di sini 0,5 ya dapatnya. Oke, kalau misalkan dia tidak berkoma, kita coba bilangan 1, harusnya ini kan ganjil ya biasanya. Nah, oke dia 0, tapi kalau misalkan dia genap, ini gimana ya? Oke, dia masih 0. Nah, jadi begini. Goalnya kita akan hidupkan LED ini bergantian. Artinya kalau misalkan saya tekan dia red, kalau misalkan saya tekan lagi dia blue, kalau tekan lagi misalkan green. Nah, ini juga kalau misalnya diputar-putar kayak nanti dia berganti. Nah, namun kalau misalkan satu bilangan itu ya, saya coba kasih gambaran dulu. Nah, biasanya kalau satu bilangan itu punya ada beberapa tipe ya. Ada yang misalkan dia ganjil, genap. Nah, sementara kita harus punya 3 kondisi. Nah, 3 kondisi ini kan berarti kita harus ambil nilai itu di tengah. Nah, agar kita bisa lihat nilai itu adanya di tengah atau tidak, berarti kan kita harus menggunakan dia itu berkoma. Nah, maksud saya misalnya begini. Misalkan bilangan itu ada 1 deh, bilangan 1, kemudian setelah itu kita naikkan ada 2. Nah, kalau kita tambah lagi berarti kan ada 3. Nah, kalau kita moduluskan, misalkan ini berarti nanti hasilnya 1. Kalau ini misalkan dimoduluskan 2 berarti hasilnya 0. Kalau ini modulus 2 lagi berarti nanti hasilnya 1. Nah, sementara nilai kondisinya itu hanya ada 1 dan 0. Nah, kita ingin agar dia itu ada 3 kondisi. Berarti kalau dia 3 kondisi berarti harusnya dia 0,5, kemudian dia 1, kemudian nanti 1,5, kemudian nanti itu jadinya 2 gitu. Nah, kemudian nanti jadi itu 2,5. Nah, ini agak susah. Kalau misalkan saya 0,5 setiap dia bilangan ganjil itu misalkan nanti dia red. Kemudian kalau dia nilainya 1, kalau dia 1 ya misalkan dia 1 berarti nanti dia itu jadinya blue gitu ya. Kalau misalkan blue, nah sementara kalau misalkan dia ganjil lagi nih, nah ini ganjil berarti nanti dia jadinya red. Kalau dia genap berarti dia baru jadi green. Nah, ada kendala di sini nih. Kalau dia red, blue, red, blue, red, green. Nah, kendala itu kalau kita menggunakan metode ini berarti dia ada red, blue, red, green. Kalau kita representasikan bahwasanya dia itu bilangan berkoma, hasil modulusnya 1, dan itu dia nanti kalau kita tambah lagi berarti kan nanti jadinya hasilnya modulusnya 2. Nah, gimana ya? Bentar. Kalau kita buat seperti ini algoritmanya. Kalau misalkan dia 0,5, dia akan starting itu nanti dari 0,5 ya, red. Nah, kemudian nanti kalau dia tambah itu dia jadi 1.
Oke, dan kalau dia dimoduluskan itu masih 1, startnya dari 1, saat dia di increment, berarti dia harus loncat ke 2. Dan 2 ini turunannya berarti kan modulusnya 0. Nah, kalau ini modulusnya ganjil. Kalau modulusnya ganjil, loncatnya tambah 1. Berarti kan harus plus 1. Kalau misalkan dia berkoma, dia harus tambah 0,5. Oke, gitu. Itu yang paling gampang. Jadi kita pakai matematika aja. Kita coba dulu deh. Cara matematika kita bisa nggak ya? Pertama kita harus press button dulu. Press button berarti kan nambah ya. Ya, menambah. Sebentar. Kalau dia press button nambah, berarti kalau dia tambah oke.